Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan di masa pandemi, yaitu Gerobak Korean Food. Perkenalkan, nama saya Ari Muryanto dengan dosen pengampu MUKM, yaitu Bapak Yanuar Saksono MM, dosen yang sangat favorit bagi kami. Selanjutnya, latar belakang mudahnya budaya asing yang masuk ke Indonesia, boomingnya Korean pop dan Korean drama di kalangan anak muda, diikuti dengan boomingnya Korean food. Masih jarangnya yang menawarkan Korean food dengan harga yang murah dan dalam bentuk non-restoran. Kami mengusung dengan bentuk gerobak karena di Jogja lebih terkenalnya dengan angkringan. Makanan yang ditawarkan seperti ini, yaitu dalam makanan-makanan Korea, aspek pemasaran, kebutuhan yang diinginkan konsumen. Adanya permintaan yang memang didukung dari budaya luar yang masuk ke negeri kita, seperti halnya budaya Korea di kalangan anak muda yang masuk ke Indonesia, sehingga banyak masyarakat yang menyukai budaya Korea termasuk kuliner. Dari menawarkan Korean food dengan konsep gerobak bukan kafe pada umumnya. Usaha kami menduplikasi dari tempat asalnya yaitu Korea dengan menjajakan makanan ini dengan versi gerobak yang mungkin dari kalangan mahasiswa lebih banyak dikenal. Segmentasi pasar, target pasar, dan positioning. Segmentasi pasar, yaitu segmentasi pasar usahanya adalah masyarakat menengah ke bawah. Sasaran atau target dari gerobak Korean Food mencakup segala usia, baik pelajar sekolah menengah atas maupun mahasiswa, karena pada saat ini banyak pelajar khususnya mahasiswa yang menggemari serial drama Korea, tentunya dengan adanya makanan khas Korea yang dijajakan di Indonesia. Posisi pasar Korea Food adalah menciptakan image di benak konsumen sebagai perusahaan yang memproduksi makanan enak dan lihat. Tempat-tempat yang akan kami tempati sekitar kampus Universitas Gadjah Mada yang merupakan pusat perkuliahan atau pusatnya orang mahasiswa yang jadi titik kumpulnya di sekitaran Universitas Gadjah Mada. Nilai tambah dari produksi kami yaitu harganya yang sangat murah dan terjangkau, memiliki kemasan yang mudah dibawa kemana-mana dan memiliki cita rasa yang sama dengan rasa yang ada di kafe. Masa hidup produksi gerobak Korean Food ini adalah 2 tahun dengan melalui 4 tahapan, yaitu perkenalan, perkembangan, tahapan kedewasaan, dan tahapan penurunan. Struktur pasar dalam bentuk pasar. Untuk memasarkan produk kami, maka kami tentukan tujuan pasar mana yang akan kami masuki, yaitu pasar persaingan sempurna, karena usaha gerobak food dijalankan oleh berbagai pihak selagi mereka mampu. Namun halnya yang harus diperhatikan ialah munculnya para pesaing di bidang hal kuliner dengan jenis produk yang hampir sama. Saat ini bisa dikatakan sangat utama kami adalah ramen. Namun dalam masa mendatang bukan suatu hal yang tidak mungkin akan bermunculan banyak pesaing. Dalam menghadapi para pesaing di masa mendatang, maka mulai dari sekarang kita terus melakukan riset terhadap inovasi produksi yang diinginkan konsumen. Hal ini kami lakukan semata-mata untuk menjaga tingkat permintaan agar usaha kami tidak menurun. Ukuran pasar dalam usaha kami adalah ukuran secara waktu, yaitu pasar jangka pendek. Gerobak Korean Food masuk dalam jangka pendek karena pasar ini dilihat dari pemenuhan kebutuhan, permintaan pasar. Ini dapat atau tidak ada kesempatan untuk menambah volume komoditi yang diperdagangkan sesuai dengan permintaan, tetapi memiliki batas yang disesuaikan oleh kapasitas maksimum dan faktor produksi yang ada. Dari aspek manajemen kepemilikan gerobak Korean Food ini yang terdiri dari 5, yaitu Diontari, Erna, Aska, dan Dri. Dari struktur organisasi bisa kita lihat dalam gambar
Ada pemimpin, manajer SDM, manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer operasi, di mana setiap manajer mempunyai staf masing-masing. Tim manajer dalam menjalankan kegiatan usaha Korean Food ini, kami memperkerjakan kurang lebih 25 tenaga kerja, terdiri dari 1 pemimpin, 4 manajer, 9 staf, dan 11 karyawan. Analisis aspek produksi dan atau operasi, lokasi operasi, volume operasi, mesin dan peralatan, bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, dan layout. Lokasi operasi adalah di mana dapur dan kantor di lokasi yang sama. Ini diupayakan untuk mudah mengawasi jalannya operasi pengolahan makanan. Dan dari lokasi operasi bahan jadi suplai ke lokasi tempat berjalan yang telah disepakati bersama. Lokasi ini terletak di sekitaran kampus UGM, yang berada lokasi ini dapat dibilang sangat strategis karena letaknya banyak yang dilalui orang dan dekat dengan kawasan kampus. Volume operasi, jumlah satuan produksi yang dihasilkan selama 1 hari, kami memproduksi total jumlah makanan yang kami jual 70 porsi, sedangkan jumlah total minum sekitar 45 cup. Ini dilakukan setiap hari agar pendapatan yang dihasilkan stabil. Mesin dan peralatan. Peralatan yang digunakan pada gerobak penjualan memiliki horizontal freezer, mesin pengaduk adonan, mesin sosis, mesin kemasan vakum sealer, alat dapur, kompor mawar tipe 201 dan tabung gas 12 kilo. Kalau pada kantor mesin dan peralatan yang digunakan adalah PC, netbook, meja kantor, kursi, lembaran arsip, printer, ATK, dan DVD eksternal. Bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku utama pada usaha ini adalah odeng atau otak-otak Korea, mie, soda, sirup stroberi, sirup lemon, sirup leci, sirup guava, dan susu. Bahan penolong pelengkap antara lain gochujang atau tauco, cabai Korea, minyak kelapa, telur, wijen, garam, gula, bawang putih, bawang bombay, bubuk cabai Korea, kaldu daging sapi, dan lada hitam. Tenaga dan layout. Tenaga ahli kami bekerjakan untuk menunjang kelancaran usaha kami adalah tenaga ahli pemasaran, keuangan, SDM, dan produksi. Kita jadikan satu. Tenaga biasa yang kami pekerjakan untuk pengolahan bahan baku utama 2 orang. Masing-masing karyawan setiap grupnya 2 orang. Pada kantor utama dan penjualan produksi tidak jauh. Ini diupayakan agar mudah pengawasannya. Aspek keuangan, kebutuhan dana, sewa bangunan 15 juta, peralatan kantor 19 juta 54.000, peralatan produksi 20 juta 100, peralatan penjualan 33.850, total aktiva tetap 88 juta 4.000 rupiah. Dari kas ada 10 juta, bahan baku utama 5 juta 32.500, bahan baku pelengkap 2 juta 640, total aktiva lancarnya 17 juta 672.500. Total dana yang dibutuhkan adalah 105.676.000. Rincian kebutuhan dana aktiva tetap. Sewa PC 1, harga satuannya 15 juta. PC sewa bangunan, itu PC 3.500.000. Laptop 1 unit 3.499, meja kantor 12, per unitnya 660, totalnya 7.920. Kursi kantor 12 item, 1 itemnya 400, jadi total 4.800. Lemari arsip 1 dengan harga 1.690, printer dengan harga 595, ATK 500.000, DVD eksternal 500.000, totalnya 34.054 rupiah. Dengan bagian diproduksi ada
freezer horizontal 5.900.000, mesin pengaduk adonan 7.500.000, mesin sosis 3.500.000, mesin kemasan vakum sealer 900, alat dapur 1 juta, kompor mawar 2, satu unitnya 150.000 jadi 300.000, kompor gas 2 tabung, satu tabungnya 500.000 jadi 1 juta, dengan total 20.100.000. Gerobak 4.500.000, alat masak, paper bowl, kemasan minuman, wajan, kotak, kompor, tabung gas 3 kilo dengan total 33.850.000. Untuk bahan utama ada kue, odeng, mie, soda, sirup, stroberi, sirup melon, leci, guava, susu dengan total 5.332.500. Dari setiap gerobaknya 1.650.000. Bahan baku pelengkap tauco Korea, minyak kelapa, telur, wijen, garam, gula, bawang putih, bawang bombay, bubuk cabai Korea, kaldu daging, lada hitam dengan total 528.000 per gerobak. Jadi untuk 5 gerobaknya 2.640.000. Proyeksi pendapatan per hari 8.325.000. Pendapatan per bulannya 2.409.750. Pendapatan per tahun 2.997.000 rupiah. Proyeksi biaya per tahun, sewa bangunan, sewa lapak, pengadaan untuk gerobak, gaji karyawan, biaya pemasaran, biaya air listrik, perlengkapan, kebersihan, pajak, dep mesin pengaduk, dan lain sebagainya dengan total biaya per tahun 2.575.141.000. Inisial cash flow-nya investasi plus modal kerja sekitar 88.400.000 rupiah ditambah 17.672.500 dengan total 105.676.500. Asumsi investasi payback periodnya 3 bulan 1 hari, maka tingkat pengumpulan investasi dari usaha ini selama 3 bulan 1 hari. Hasil analisis aspek keuangan, kebutuhan dana yang dibutuhkan dalam usaha ini sebagai berikut. Biaya praoperasi yang dibutuhkan 88.400.000, biaya kerja sebesar 17.676.000, total dana yang dibutuhkan 105.676.000. Kriteria investasi dikatakan layak dan tidak layak suatu investasi dilakukan. Payback period dari perhitungannya menunjukkan tingkat pengumpulannya selama 3 bulan 1 hari, di mana jika pengumpulannya semakin cepat maka semakin baik bisnis tersebut. Net present value menunjukkan hasil positif sebesar 46.474.480.780, maka bisnis ini dikatakan layak. Profitability indeks menuju hasil 1,4, di mana hasil tersebut lebih dari 1, maka bisnis ini dikatakan layak. IRR menunjukkan hasil 5 $, di mana IRR tersebut lebih dari nilai K yaitu 5%, maka dikatakan layak. Ada 2 kemungkinan yang akan terjadi jika sebelum proyek ini dijalankan terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan, yaitu proyeksi tersebut dinyatakan layak dan berarti proyek tersebut dapat dilanjutkan. Beban yang harus ditanggung investor bertambah 26.500.000 dari nilai investasi total proyek.
Proyek tersebut dinyatakan tidak layak dan berarti proyek tersebut harus dihentikan. Perusahaan akan kehilangan atau loss sebesar Rp26.500.000 dan mendapatkan kemanfaatan atau benefit sebesar Rp193.680.000 per bulan. Jika studi kelayakannya diasumsikan proyek terus dijalankan, ada dua kemungkinan, yaitu proyek berhasil dan proyek gagal. Analisis SWOT, strength, kekuatan menu makanan yang berbeda dari yang lain, harga terjangkau, kelemahan tidak ada semua masyarakat menyukai Korea, tidak ada tahan lama, mudah basi, produk belum banyak dikenal. Dari peluangnya dengan daya inovatif dan kreatif, usaha ini memiliki kesempatan besar untuk menguasai pasar. Belum banyak pesaing, banyak remaja yang menyukai budaya Korea. Jadi produk mudah ditiru pesaing, terbatasnya bahan baku yang dibutuhkan, selera konsumen variatif. Badan hukum ini yaitu CV Persekutuan Komunitar, di mana CV terdiri dari beberapa orang menjalankan usaha dan beberapa orang hanya menyerahkan modal. Kami memiliki badan usaha ini karena untuk kemudahan pendirian badan usaha modal yang ada. Tanda daftar perusahaan atau TDP adalah bukti bahwa suatu perusahaan atau badan usaha telah melakukan kewajibannya melakukan pendaftaran perusahaan dalam daftar perusahaan. Nomor pokok wajib pajak merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda mengenal diri atau identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Maka dari itu kami sebagai badan usaha memiliki kewajiban untuk melaksanakan wajib pajak. Itu kita perlu mendaftarkan NPWP atas aktif usaha kami. Izin-izin perusahaan, adapun beberapa izin perusahaan kami sebagai pelaku usaha patuh pada hukum yang berlaku. Surat izin usaha perdagangan, usaha kami telah memiliki izin melakukan usaha perdagangan, izin domisili, bukti diri, KTP dari pemilik usaha tersebut, serta beberapa kartu identitas lainnya. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dan serta teman-teman yang telah sudi meluangkan waktu untuk melihat dan mendengarkan presentasi dari kami. Selamat malam dan terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.